warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ansarihi wa ahli baitihi ridwanullahi ajma'in. Syairul lailahumul Fatihah. إذا حضر الشيطان يعوني يا شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وجميع الأولياء ومشارك الأرض ومغاربها في بره وبحره أينما كانوا وخصوصا أولياء شديد الأشياء وفي جزيرة الجوى وخصوصا الأخ بياشي الأشعري وخصوصا الأخ ولمن نظر في هذه القرية الجديدة تنشع ليلهم الفاتحة. إلى حضرة أبينا آدم وأبينا حواء ولجميع الأنبياء المرسلين والعارفين والشهداء الصالحين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وعمامنا وأقربائنا وأشقائنا ولجميع شيوخنا ولمن استمعنا هنا لهم الفاتحة. وخصوصا إلى رقيب وجبته بأوساطه اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله وتقبل حسناته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله وخصوصا رقيب من أهل هذا الجماعة. Sedaya Bapak Ibu Nipun kula ugi jamaah Ki Azhar ingkang sampun sumados sumari keluarganipun sedaya ingkang sampun sumari sedaya jalan asriya kembali dengan berdiri celah yang kembali menjadi kalimat saking bapak saking ibu fiqhu beri taqabbal Allah amalahum wa ghafara dhunubahum wa nawara qabrahum wa ja'ala qabrahum radatan nawriyatan jinan wa la taj'al qabrahum khufratan min khufarin nirun. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa taqabbal hasanatihim. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum wa ighfir lana wa lahum wa khususan ila raghib masjidi rahman tarabin suwabi antara. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihim wa'fu anhu wa akrim nuzulahu واسمة خلوة وتقبل حسنته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولهم الفاتحة. Khusus untuk mantan sedaya jamaah GSM keluarga ini pernikahan sama mereka tak sehat tak gerak mungkin begitu memperbaiki kesehatan kesawarasan kawilujengan dipun angkat penyakit dipun angkat dosa-dosa dipun angkat derajat dipun bagi kesabaran ketabahan keikhlasan kegiatan ini pun nanti ujian. Allahumma rabbana sihati bil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan ila shifa'uka shifaan la yughadiru saqama lana wa lahumul Fatihah. Ya Alhamdulillah ya wa khususan teman-teman sedaya yang hadir di majelis menika mungkin berbagi panjang umur yang barokah, berbagi kesehatan yang barokah, berbagi ilmu yang manfaat yang barokah, berbagi rezeki yang kata halal yang barokah, berbagi keluarga sakinah mawaddah warahmah, bagi putra yang saleh-salehah, berbagi sakit istiqomah gini pun atau ibadah, sakit apalakan Al-Qur'an kata istiqomah, dipun kampilakan angin pun ziarah Mekah Madinah, dipun kepikiran sakit sedaya musibah bala fitnah. Mugi kita sedaya picansaken husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kena istighfar salam-salam.
زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين برضا الله وفي شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهله النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ibu nyai kang tansah kawula ta'zimi, Bapak Ibu jamaah GSM Ittihadul Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita terlebih dahulu atas nikmat, rahmat, taufik, hidayah, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang berlimpah ruah kepada kita semuanya, sehingga pagi hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, masih diberikan kesehatan di usia kita yang sudah mendekati usia di mana Rasulullah mengatakan usia umatku adalah 60-70 tahun. Ada yang usianya sudah 70 tahun pun bonus menikah lagi. Terus rasa syukur itu harus kita wujudkan. Tasarrufun ni'mah li mardatillah. Asyukru huwa, syukur itu adalah mentasarrufkan nikmat. Nikmat itu apapun yang diterima oleh kita dari Allah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya mudah-mudahan kehadiran kita di sini ini betul-betul mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manfaat maslahah fid dini wad dunya hatta yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Karena kita tidak tahu usia kita itu di usia berapa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun Rasulullah menyampaikan, beliau mengatakan usia umatku 60-70 tahun. Rasulullah sendiri wafat di usia 63 itu 63-nya Hijriah. Kalau dihitung Masehi kurang dari 63, antara 61 62. Itu usia dulu bapak saya meninggal dunia 61 tahun. Ya, Nabi Muhammad usianya 63 itu menurut Hijriah. Kemarin kakak saya yang meninggal dunia itu usianya 51 tahun. Ya, masih 51 tahun. Ya, panjenengan monggo digerayai usianya sudah 51 ke bawah atau 51 ke atas. Nah, itu kita tidak tahu. Ya, terus Allah memberikan kita kesempatan hidup di dunia ini harus kita syukuri. Karena apa? Satu-satunya tempat di mana kita bisa menambah amal kebaikan itu hanyalah di dunia saja. Begitu masuk alam barzakh, sampun tidak ada lagi kesempatan untuk menambahkan amal kebaikan, kecuali kalau dulu waktu di dunia pernah memiliki amalan yang bisa terus mengalirkan pahala meskipun kita sudah meninggal dunia. Nah, kita bisa meraba diri kita sendiri. Sudahkah kita punya amalan yang bisa mengalirkan pahala meskipun kita meninggal dunia? Karena kalau hanya sampai 70 tahun usia kita, amal kita berhenti di situ, maka ketika kita meninggal dunia, menunggu sampai datangnya hari kiamat, jangan bayangkan mbah-mbah kita dulu yang sudah meninggal dunia sampai dengan hari ini mungkin ya nenek moyang kita sudah ratusan tahun. Lalu nanti nunggu sampai hari kiamat berapa tahun lagi? Bahkan bisa jauh lebih lama daripada hidupnya di dunia. Alam barzakh
lebih lama waktunya dibanding alam dunia. Nah, tapi di alam barzakh meskipun lebih lama tidak bisa menambah amal kebaikan. Maka kita bisa meraba diri kita sendiri, amalan apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mengalirkan pahala. Ya. Kalau kita mengenal hadis yang paling terkenal itu, ya, idza mata ibnu adama in qata amalu illa min thalathin. Ya, setiap amal anak Adam terputus ketika dia sudah meninggal dunia kecuali 3 hal. Nomor sunggal amal jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Ini. Kalau dari riwayat hadis yang lain tidak hanya 3, banyak yang lain, ya. Bahkan mengalirkan air di suatu tempat itu pun bisa menjadi amalan yang tidak akan pernah terputus. Karena apa? Karena air yang mengalir tadi, yang sebelumnya kekeringan, kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk melakukan amal ibadah, untuk menghidupi mereka, menghidupi keluarga mereka, itu pun memberikan manfaat kepada mereka, kita pun bisa mendapatkan aliran pahala. Nah, intinya adalah apapun amalan yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, itu akan mengalirkan pahala kepada kita. Ya. Kalau kita sholat saja. Kalau kita puasa saja. Kita berzikir saja. Itu amalannya hanya untuk diri kita sendiri. Nah, itu tidak ada manfaatnya untuk orang lain. Maka ketika kita meninggal dunia sudah terputus. Amalan apa yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, itulah amalan yang ketika orang lain masih merasakan manfaatnya ketika kita meninggal dunia, itulah yang dimaksud amal yang tidak terputus, ya. Berarti intinya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Yang kita miliki apa? Kita yang punya uang misalnya, sedekah berupa apa? Berupa misalnya wakaf Quran dibaca oleh orang lain, nanti kita pun mendapatkan pahalanya. Kemudian kita yang amal jariah yang lain, ya seperti memberikan infak ke masjid, ke pondok pesantren, ke sekolah, atau ke fasilitas umum, jalan raya misalnya, itu digunakan untuk kebaikan, kita pun mengalirkan pahala kepada kita semuanya, ya. Kalau kita tidak memiliki harta, punya ilmu sedikit saja kita sampaikan, kemudian orang lain mengikuti kita, ya, maka itu akan mengalirkan pahala. Ya. Para guru-guru itu pahalanya luar biasa kalau diniatkan untuk ibadah. Ya. Kita punya tenaga kita untuk membangun masjid, membangun sekolah, tanpa harus kita dibayar, itu bisa mengalirkan pahala juga. Apapun yang kita miliki itu bisa kita gunakan untuk mengalirkan pahala. Maka kita gunakan sebaik-baiknya. Sholawat, salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya qaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau min yaumil hada ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, monggo kita kemarin sudah sampai ayat 25. Kita murojaah sareng-sareng mulai dari ayat 1 sampai ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wal rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir fa idza nuqira fin naqur fadhalika yawma idzin yawmun asir 'alal kafirina ghairu yasir dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu
thumma nadhar, thumma abasa wa basar, thumma adbara wastakbar, faqala in hadha illa sihrun yu'thar, in hadha illa qaulul bashar. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Kita lanjutkan ayat 26. Ya, kemarin sudah faham Al-Qur'annya. Kita ulangi lagi satu kali saja. Bismillahirrahmanirrahim. Seakan uslihi, aku masukkan dia. Uslihi, aku masukkan dia. Saqar, neraka saqar. Syakor, neraka sakor. Wama, dan apakah? Wama, dan apakah? Adraka, engkau tahu? Adraka, engkau tahu? Ma, apakah? Ma, apakah? Saqar, neraka saqar. Sakor, neraka sakor. La, tidak. La, tidak. Tubqi, dia meninggalkan. Tubaqi, dia meninggalkan. Wala, dan tidak. Wala, dan tidak. Tadhar, dia membiarkan. Tadar, dia membiarkan. Zar itu membiarkan, seperti di ayat 11. Zar, gitu ya. Kita lanjutkan ayat berikutnya 29. Lawahatun, membakar. Lawahatun, membakar. Li untuk Li, untuk al-bashar, manusia. al-bashar, manusia. Kita ulangi. Lawahatun, membakar. Lawahatun, membakar. Li untuk Li, untuk al-bashar, manusia. al-bashar, manusia. Alaiha, di atasnya. Alaiha, di atasnya. Tis'ata, 9. Tis'ata, 9. Asyar, 10. Asyar, 10. Berarti berapa? 19. Alaiha, di atas neraka itu. Tis'ata asyar, ada 19. 19 malaikat penjaga. Ya, baik. Jadi di situ dijelaskan orang yang kemarin kisahnya siapa? Walid bin Mughirah. Itu yang menyampaikan sesuatu yang menurutnya bahwa ini adalah ayat Al-Quran, ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, adalah kalamullah, ya, wahyu dari Allah, bukan ciptaan manusia, akan tetapi kemudian dia mendustakannya. Nah, atas iming-iming dari orang-orang Quraisy, kemudian dia mengatakan kepada kaum Quraisy bahwa ini Al-Quran itu adalah ciptaan rekayasa dari Nabi Muhammad SAW, dan kemudian mengatakan ini adalah sihir, yang mendengarkan nanti akan ikut tersihir gitu. Maka kemudian Allah mengatakan sa'uslihi saqar, aku akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Nah, kemudian di sini ini dijelaskan detail gambaran ringkas tentang neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar, apa itu neraka saqar? Ya, saqar. Jadi neraka itu kan macam-macam ya. Ada yang paling tinggi levelnya neraka jahanam. Niki kalau surga itu tempatnya paling tinggi di atas, ya, surga nomor Firdaus, surga Firdaus. Nah, Firdaus kalau dalam bahasa Inggris namanya paradise, ya, paradiso kalau dalam bahasa Italia. Itu memang itu dari kata Firdaus, itu diambil dari kitab Samawi, dari kitabnya kaum Nasrani dulu. Nabi Isa pun menyampaikan surga itu Firdaus namanya, yang paling tinggi. Firdaus. Kalau neraka yang paling tinggi derajatnya tempatnya ada di dalam, ya, yang paling bawah, ya, itu neraka jahanam, di mana di situ apa namanya bahan bakarnya semuanya, kerak-keraknya ada di sana, berarti paling panas, ya. Nah, ada neraka-neraka yang lain, salah satunya neraka Saqar ini. Apa itu neraka Saqar? Ya, la tubqi wa la tadhar. Orang yang berada di dalam neraka itu la tubqi, nerakanya tidak akan meninggalkan dia, wa la tadhar, tidak akan membiarkan dia sedikit pun dari anggota tubuh orang yang berada di dalam neraka, tidak akan ada sedikit pun yang ditinggalkan dari
siksaan neraka sakor. Baik itu tulangnya, baik itu kulitnya, baik itu organ dalamnya, tidak ada sedikit pun yang tersisa. Semuanya terlalap oleh neraka sakor. Wala tadhar, tidak akan membiarkan orang yang ada dalam neraka ini sedikit pun istirahat. Ya. Tidak akan bisa sedikit pun dia dibiarkan begitu saja. Dan itu kapan? Khalidina fiha, selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kita saja di dunia lepas rasa sumpah, rasa ada musibah, ngaten mawon pengen dandang mari. Dan itu pun oleh Allah masih ada diberikan kesempatan. Tidak mungkin di dunia ini susah terus, sumpah terus, tidak mungkin. Pasti ada bahagianya. Pasti secapek-capeknya orang di dunia, ya, sesusah-susahnya orang di dunia, pasti dia bisa tidur. Ya. Dan tidur itu adalah saat untuk bisa istirahat. Tapi di neraka tidak ada waktu untuk bisa istirahat. Ya, sedikit pun tidak bisa. Tidur tidak bisa. Keluar dari siksaan tidak bisa. La tubqi wa la tadhar. Ya, lawahatul lil bashar. Lawahah itu membakar bashar itu manusia dalam bentuk jasad, ya, dalam bentuk jasad. Jadi yang ada di dalam neraka nanti bukan ruhnya manusia, tapi sak jasad-jasadnya. Sehingga kemudian kita terbakar sebagaimana rasanya kita terbakar di dunia. Nanti dengan bagaimana rasanya, mungkin ada yang pernah kepeletihan nopo namanya pas goreng, dan ya itu masih sedikit saja. Bagaimana rasanya kalau kemudian minyak itu kemudian yang mendidih terus disiramkan ke tubuh kita. Luar biasa ya. Atau mungkin ada yang pernah terkena knalpot atau apa, atau itu masih sedikit ya, tapi seluruh tubuhnya semuanya lil bashar, dari seluruh tubuh manusia itu tidak ada sedikit pun yang tersisa. Alaiha tis'ata asyar, di dalam neraka itu ada 19 malaikat. Ya. Kenapa Allah menyampaikan di situ ada 19 malaikat? Karena di dalam kitab-kitab yang lain pun Allah menyampaikan bahwa dalam neraka itu ada 19 penjaga. Nah, ini fungsinya. Kenapa Allah menyebutkan kata 19 ini? Bukan berarti kemudian di dalamnya situ jumlahnya hanya 19 buatan. Tapi wallahu a'lam, di situ Allah ingin menjelaskan bahwa di dalam kitab-kitab lain pun Allah menjelaskan 19 malaikat penjaga di dalam neraka. Itu fungsinya supaya orang-orang yang meyakini pada zaman dulu ada kaum Yahudi, kaum Nasrani, itu meyakini bahwa yang disampaikan Nabi Muhammad itu betul. Padahal Nabi Muhammad tidak pernah bisa baca tulis dan tidak pernah membaca kitab Taurat, kitab Injil, ataupun mendengarkan dari kaum Yahudi, kaum Nasrani. Tapi Allah menurunkan langsung wahyu itu kepada Rasulullah, dan itu disampaikan kepada kaum Quraisy, kaum yang ada di situ, supaya kaum Yahudi dan Nasrani yang mendengarkan saya itu yakin, oh ternyata betul ini. Kok tahu ya Muhammad kalau di kitabku itu dijelaskan ada 19. Ngerti? Ya, salah satu hikmahnya di situ nanti kita jelaskan di ayat berikutnya, di ayat 31, penjelasannya ada di sana. Baik. Nanti wallahu a'lam bishawab, itu penjelasan dari kisah rangkaian mulai dari ayat 11 kemarin Darni sampai di ayat 30 ini. Ya, baik. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan ayat 26. Kita baca ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya baca sa'uslihi saqar. Sa'usli syaqar. Ya, perhatikan pakai sad us gitu ya. Sa'uslihi saqar. Silakan. Sa'usli syaqar. Ya, kalau sad itu bukan shin. Jadi jangan membaca sa'usli, bukan sa'ush, tapi sa'us. Sama persis seperti huruf sin, bedanya sambil mulutnya menyang sa'us gitu. Kalau sin disukun, ya tidak mencucu. Sa'us sambil tersenyum. Us itu sin ya. Kalau shad tetap mencucu. Sa'uslihi saqar. Sa'uslihi syaqar. Ya, terjemahan sa'uslihi saqar. Sa'uslihi
saqar. Lagi. Sa'uslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar. Wa ma adraka ma saqar. Boleh sa'uslihi. Sa'uslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar. La tubqi wa la tadhar. La tubqi wa la tadhar. Lagi. La tubqi wa la tadhar. Iya, dia terjemahnya la tubqi wa la tadhar. La tubqi wa la tadhar. Lawahatun lil bashar. Lawahatun lil bashar. Lagi. Lawahatun lil bashar. Ya, bashar itu artinya manusia. Kalau basar atau kemarin ayat 22, basar artinya cemberut. Beda basar dan bashar. Beda summa abasa wa basar. Nah, kalau kemarin itu, ini bashar. Lawahatun lil bashar. Lawahatun lil bashar. Ada terjemahan lawahatun lil bashar. Lawahatun lil bashar. Baik, silakan dibaca oleh Sa'uslihi. Sa'uslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar. La tubqi wa la tadhar. Lawahatun lil bashar. Sampai lawahatul. Kita lagi 26 wahid innani thalatha. Sa'uslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar. La tubqi wa la tadhar. Lawahatun lil bashar. Baik, ya. Kita baca lagi tapi sambil lihat terjemahannya. Wahid innani thalatha. Sa'uslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar. La tubqi wa la tadhar. Lawahatun lil Bashar. Baik, lanjutkan 30. 'alaiha tis'ata 'ashar. Alaiha tis'ata asyar. Lagi sambil lihat terjemahannya. Alaiha tis'ata asyar. Sekali lagi. Alaiha tis'ata asyar. Baik, silakan ayat 26 sampai ayat 30. Sebanyak 3 kali lihat tulisannya. Wahid itsnani tsalatsa. Sa'uslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar. La tubqi wa la tadhar. Lawahatun lil bashar. Alaiha tis'ata asyar. Lagi. Sa'uslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar. La tubqi wa la tadhar. Lawahatun lil bashar. Alaiha tis'ata asyar. Sekali lagi. Sa'uslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar. La tubqi wa la tadhar. Lawahatun lil bashar. Alaiha tis'ata asyar. Baik, alhamdulillah. Silakan ditutup. Insyaallah ini 1 menit penapal studio. Ya. 2 ayat itu mudah sekali karena ada wama adraka. Baik, sabun ayat 26. Sa'uslihi saqar. Maka Sa'uslihi saqar. lagi. Sa'uslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar. Wa ma
sausli, silakan. Sauslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar. Sekali lagi. Sauslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar. Baik. La tubqi wa la tadhar. La tubqi wa la tadhar. 28 ya. La tubqi wa la tadhar. La tubqi wa la tadhar. La tidak tubqi, dia membiarkan, wala tadhar, dan tidaklah dia meninggalkan. La tubqi wa la tadhar. La tubqi wa la tadhar. Lawahatul lil bashar. Lawahatul lil bashar. Ya, lawahatun membakar, lil bashar bagi manusia. Lawahatul lil bashar. Lawahatul lil bashar. La tubqi wa la tadharu. Lawahatul lil bashar. Monggo. La tubqi wa la tadhar. Lawahatul lil bashar. Ya, kalau yang pertama la panjang, kalau ini lau, ngerti? Langsung masuk ke lau. Ya, panjangnya yang pertama tadi. La tubqi wa la tadhar. Lawahatul lil bashar. Monggo. La tubqi wa la tadhar. Lawahatul lil bashar. Lagi la tubqi wa la tadhar. lau. Lawahatul lil bashar. Hai, 30. Alaiha tis'ata asyar. Alaiha tis'ata asyar. Lagi. Alaiha tis'ata asyar. Baik, alhamdulillah. Mulai la tubqi wahid ithnani thalatha. La tubqi wa la tadhar. Lawahatul lil bashar. Alaiha Tis'ata asyar. lagi la tubqi Wa la tadhar. lau Lawahatul lil bashar. alaiha. Tis'ata asyar. Baik, jadi 30 jadinya alaiha. Atau nggih? Alaiha. La lau a. La lau alaiha. Baik, boleh la lagi. 28, 29, 30 wahid ithnani thalatha. La tubqi wa la tadhar. Lawahatul lil bashar. Alaiha tis'ata asyar. Baik, alaiha atas neraka itu tis'ata asyar 19. Gitu ya. Ya, belajar berhitung lagi. Tis'ata asyar. Baik, mulai ayat 26. Apa wau? Sausli. Baik, wahid ithnani thalatha. Sausli saqar. wa adraka ma saqar. La tubqi wa la tadhar. Lawahatul lil bashar. Alaiha Tis'ata asyar. Iya, baik. Saya baca dulu, ya. La tubqi dan lawahatun lagi, ya. Baik. Sausli saqar. Wa ma adraka ma saqar. La tubqi wa la tadhar. Lawahatul lil bashar. Alaiha tis'ata asyar. Monggo. Sauslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar. La tubqi Tubqi wa la tadhar. lau Lawahatul lil bashar. Alaiha tis'ata asyar. lagi. Sauslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar. La tubqi wa la tadhar. Lawahatul
lagi. Sa'uslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar. La tubqi wa la tadhar. Lawahatul lil bashar. 'alaiha tis'ata asyar. Baik, itu kita sampai di ayat 30. Monggo, masih ada waktu, kita tambahkan di ayat 31 ya. Mau satu ayat penuh nih 31. Baik, ayat 31. Ya, kita nyicil satu baris. Oh, betul satu baris. Nah, baik. Napa yainya? Wa ma ja'alna. Wa ma ja'alna. Wamanya sama dengan ayat 27. Wama tapi adraka. Nah, maknanya pun berbeda. Ma-nya di sini artinya tidak. Kalau ma di ayat 27 itu artinya apakah. Betul? Baik. Satu baris saja. Wama dan tidak. Wama dan tidak. Ja'alna kami jadikan. Ja'alna kami jadikan. Ashaba penghuni. Ashaba An-nari neraka. An-nari neraka. Illa kecuali malaikatan malaikat. Malaikatan malaikat. Kita ulangi. Wa ma dan tidak. Wama dan tidak. Ja'alna kami jadikan. Ja'alna kami jadikan. Ashaba penghuni. Ashaba penghuni. An-nari neraka. An-nari neraka. Illa kecuali malaikatan malaikat. Malaikatan malaikat. Iya, gitu ya. Jadi tidak ada penghuni neraka di dalamnya kecuali di situ ada penjaganya, ya, yaitu para malaikat. Mereka tidak dibiarkan begitu saja tinggal di dalam neraka kemudian disiksa di sana tanpa ada penjaganya. Nah, penjaga ini fungsinya apa? Fungsinya untuk memastikan bahwa siksaannya itu tidak pernah terhenti. Ya. Ketika dia kemudian mulai terlihat lebih santai-santai, nah, ini penjaganya mulai mendatangi dan kemudian menyiksa. Dia mau melarikan diri mencari tempat-tempat yang ingin untuk selamat, untuk menepi. Didatangi oleh penjaga, ditarik lagi, kemudian untuk mendapatkan siksaan, tidak akan pernah berhenti. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, baik, sampai di sini dulu saja. Ayat 30 ya, 31. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Silakan. Wa wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Silakan. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Iya, jadi kita sampai di ayat 31 ini. Oleh Allah masih diajak bersafari, jalan-jalan melihat neraka, ya, supaya untuk menjadi peringatan bagi kita. Ya, kalau rekreasi kita ke taman safari gitu ya, naik mobil, kemudian ditunjukkan itu loh singa, itu loh buaya, tapi kita tidak disuruh turun ke sana biar nggak dicaplok. Nah ini kita diajak oleh Allah jalan-jalan safari ke neraka, ke surga. Dan sekarang kita di neraka untuk bisa melihat. Wa ma adraka ma saqar. Bagaimana neraka saqar itu? Oh, ternyata la tubqi wa la tadhar. Di dalamnya kemudian alaiha, lawahatun lil bashar. Setiap kulitnya orang-orang yang ada dalam neraka itu terbakar. Alaiha tis'ata asyar, ditunjukkan ada 19.
dan malaikat, semuanya itu malaikat, tidak ada yang golongan jin, tidak ada golongan yang lain. Wa ma ja'alna ashaban nari, semua para penghuni neraka itu yang disiksa itu dijaga oleh para malaikat di sana. Illa malaika, semuanya dijaga. Ngaten nggih? Baik. Silakan dibaca lagi 3 kali kemudian kita tutup. Wa ma ja'alna wahid inna salasa. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika. Lagi. Lagi. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika. Baik, silakan ditutup. Insyaallah langsung hafal. Ini saya penggal dulu. Wa ma ja'alna ashaban nari, itu dulu. Silakan. Saking menghayati wa ma ja'alna, dan tidaklah kami menjadikan ashaban nari, penghuni neraka itu, kita tidak akan menjadikan mereka ya illa, kecuali nanti dulu. Wa ma ja'alna ashaban nari, silakan. Wa illa malaika, illa malaika. iya, atau nggih. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika, silakan. Wa kita rangkai ini mulai sausli wahid. Saya baca dulu lagi dulu. Selalu saya ngerti mau sausli inti. Sausli dimasukkan. Sausli saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatul lil bashar 'alaiha 19 wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika, gitu ya. Sausli wahid dari salasa. Sausli saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatul lil bashar 'alaiha 19 wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika. Lagi sausli saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatul lil bashar 'alaiha 19. Bagus. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika. Baik, saya melihat masih ada yang bingung di ayat 31 awalnya apa?
Begitu masuk alaiya tis'ata asar wa ma. Nama jadinya wa ma ja'alna nggih. Wa ma nya dua ketukan baru ja'alna. Ja'alna baru itu yang panjang. Diulangi lagi nggih, mulai sauslihi. Jadinya nomor 31 wa ma. Ya, 31 wa ma ja'alna. Baik, mulai sauslihi wahid dan salasa. Sauslihi saqar wa ma adraka ma saqar. La tubqi wa la tadar. Lawahatul lil bashar. 'alaiha tis'ata asyar. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika. Baik, alhamdulillah. Jadi, kita tutup dulu. Sadaqallahul azim. Baik, Bapak yang dirahmati Allah. Pagi hari ini kita sudah sampai di ayat 31 bagian awal. Ya. Allahu Akbar. Nampak nih Pak? J. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ngaten menika kalau kita mendapatkan gambaran neraka. Tapi yang perlu diingat, pernah suatu ketika Sayyidina Ali itu melihat ada seseorang yang menyampaikan kepada para jamaahnya tentang neraka itu luar biasa dahsyatnya. Kemudian seakan-akan membuat para jamaah itu merasa ketakutan luar biasa dengan neraka dan menunjukkan bahwa neraka itu sangat dahsyat, sesuatu yang sangat besar. Dan kemudian Sayyidina Ali itu mendatangi orang itu di tempat tersendiri, mengatakan, engkau menyampaikan neraka seakan-akan neraka itu luar biasa besarnya, mengalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan juga kepada para jamaah bahwa neraka itu ciptaan Allah saja. Neraka itu makhluknya Allah. Ada zat yang jauh lebih besar daripada neraka itu, yaitu penciptanya, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memiliki neraka. Maka jadi intinya adalah ketika kita semuanya mendapatkan gambaran tentang neraka itu, ingat bahwa ada zat yang maha pengampun yang akan bisa membuat diri kita terampuni dari segala dosa untuk bisa masuk ke dalam neraka. Yang maha pengampun, dia adalah zat yang maha perkasa yang bisa memaksa kita untuk masuk ke dalam neraka ketika kita melakukan kemaksiatan. Ketika kita tidak mau mengikuti Al-Quran. Akan tetapi dialah juga zat yang Al-Ghafur, maha mengampuni dengan seluas-luasnya ampunan. Sebanyak dosa apapun kita, akan tetapi ketika Allah mengampuni, kita kemudian bisa dihindarkan dari neraka. Bahkan ya, kita semua alhamdulillah sekarang sudah ada Gus Bah yang sering panjenengan dengarkan, bahkan Gus Bah menyampaikan meskipun orang itu masuk ke dalam neraka, akan tetapi di dalam neraka itu juga ada amalan yang membuat Allah luluh hatinya. Ya, apa itu? Ketika kita membaca Ya Hanan Ya Mannan, yaitu amalan di dalam neraka. Dalam neraka, ketika masuk dalam neraka kemudian membaca Ya Hanan Ya Mannan, Ya Hanan Ya Mannan, kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kebesaran, maka kemudian Allah luluh kemudian memasukkan kita ke dalam surga meskipun orang itu sudah berada di dalam neraka. Ya, bahkan ada kisah lain yang mengatakan bahwa ketika seseorang di dalam neraka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua orang ini, yang satu ditanya, kenapa engkau masuk ke dalam neraka? Di dalam neraka karena dulu pernah melakukan kemaksiatan dan tidak taat kepada Allah. Ya sudah, kalau gitu masuk lagi ke dalam neraka. Orang itu langsung lari terbirit-birit masuk ke dalam neraka. Seakan-akan begitu bersemangat. Dipanggil lagi oleh Allah, kenapa kamu begitu bersemangat? Aku suruh masuk ke neraka. Ya Allah, karena dulu di dunia aku tidak mau mengikuti perintahmu. Sekarang saatnya aku satu-satunya kesempatan untuk mengikuti perintahmu. Aku masuk ke dalam neraka dengan penuh semangat.
orang itu kemudian oleh Allah dilihat begitu semangatnya mengikuti perintah Allah, ya sudah masuk ke dalam surga. Kan luar biasa itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada ada orang Badui itu wong gunung utul itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, nanti yang menghisab saya itu siapa? Allah apa malaikat? Katanya yang menghisabku adalah Allah. Alhamdulillah, bukan malaikat. Lah malaikat nanti kan letter pokoknya salah rokok. Lah Allah itu Maha Rahman Maha Rahim. Nanti pasti mengampuni saya. Ya, itulah kasih sayangnya Allah yang luar biasa. Maka kita diberikan kesempatan Allah hidup di dunia ini dengan rahmat dan rahmatnya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat kasih sayang Allah dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, dari saya cukup sekian. Kita akhiri dengan doa khatimul Quran bersama-sama. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah untuk terus belajar Al-Quran sampai akhir hayat kita. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.